teman-teman semuanya. Nah, kali ini di acara Fakulti Fair Gajah Mada Flash Riau 2021, aku Anissa Cita Gitaswari dari Teknik Fisika Angkatan 2019 akan mewawancarai Wan Nurul Aini dari Fakultas Farmasi. Nah, untuk Aini, boleh nih kenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Wan Nurul Aini, bisa dipanggil Aini dari Fakultas Farmasi Angkatan 2019. Dulu aku sekolahnya di SMA N8 Pekanbaru. Halo Aini. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas nih tentang Fakultas Farmasi bersama Aini dan sharing-sharing pengalaman Aini selama 1 tahun nih, kurang lebih 1 tahun berkuliah di Fakultas Farmasi Universitas Gajah Mada. Nah, kalau boleh tahu, kenapa sih Aini ini memilih Fakultas Farmasi sebagai pilihan program studi Aini di jenjang S1 ini? Sebenarnya tuh ya, dulu aku nggak pernah kepikiran sama sekali ngambil farmasi. Jadi pas SMA itu pikirnya malah teknik kimia kan. Terus pas pendaftaran SNMPTN, kan alhamdulillah aku termasuk nih dapat kuotanya. Kemudian pas daftar itu ternyata ada temanku juga, dia ngambil teknik kimia dan nilai dia tuh lebih tinggi dibanding aku. Terus kan ketika aku konsultasi sama guru BK, ibunya bilang kalau misalnya kamu mau peluang kamu keterima SNM itu lebih gede, kamu cari jurusan yang kamu itu nilainya paling tinggi pas daftar. Sedangkan kalau aku ngambil teknik kimia kan itu otomatis aku jadi nomor 2 kan. Sedangkan aku tuh juga nggak ada persiapan sama sekali nih buat SBM kalau misalnya nggak keterima nih di SNMPTN. Akhirnya aku nyari-nyari jurusan lain, juga konsul sama guru BK-nya, terus kata ibu, itu gimana kalau misalnya farmasi aja nih, farmasi itu nggak hanya kerja di apotek aja loh, nggak hanya kerja di rumah sakit aja, tapi juga bisa kayak di industri, kamu juga bisa kerja di bagian di batan, kayak di nuklir, atau kamu juga bisa kerja di forensik. Terus kan jadi kayak agak tertarik gitu, akhirnya aku searching soal farmasi, dan ya udah akhirnya mutusin untuk daftar di farmasi pas SNMPTN dan alhamdulillah keterima. Itu sih ceritanya. Wah, jadi Aini ini anak SNMPTN ya berarti ya. Termasuk Ya, salah satu alhamdulillah. orang yang pertama keterima di Universitas Gajah Mada di angkatan 2019 berarti. Nah, kalau tahu berarti Aini kan pilihan pertamanya awalnya kan teknik kimia dan ternyata sekarang itu di Fakultas Farmasi. Apakah Aini merasa kayak ada penyesalan atau kayak pernah nggak sih terlintas di pikiran pengen ngulang tahun depan dan ngambil teknik kimia? Itu biasanya banyak banget ya maba-maba yang berpikiran seperti itu. Nah, apakah Aini berpikiran seperti ini nih pas maba dulu? Sempet kepikiran sih, soalnya aku tuh kan sebenarnya tipe yang lebih suka hitung-hitungan kayak MTK, fisika gitu kan. Terus kan sedangkan kalau di farmasi itu kebanyakan kimia biologi kan. Cuman karena dari awal aku udah kayak oke, mungkin aku bisa nih di kimia. Pas awal-awal kelas 3 aku merasa aku bisa, terus pas join ternyata ya kimianya itu di luar ekspektasi yang kayak benar-benar sulit banget, terus banyak hafalan, terus ya jadi kayak kadang kepikiran sepertinya aku salah jurusan nih. Tapi kalau misalnya ngulang lagi, aku juga nggak ada persiapan sama sekali dan juga sayang duit kan. Akhirnya ngecoba untuk ngejalanin, akhirnya bisa survive dan sampai saat ini masih bertahan di farmasi. Alhamdulillah sekarang udah nggak ada penyesalan lagi sih. Oke, mantap nih berarti Aini udah membulatkan tekad untuk stay di farmasi nih. Nah, boleh dong diceritain pengalaman-pengalamannya di farmasi, mungkin suka dukanya, mungkin lapraknya banyak, atau mungkin senangnya itu nilainya gampang, apa gimana? Boleh di-sharing. Laprak banyak, bener banget, Cit. Sumpah, kalau misalnya kalian masuk farmasi, itu tuh jadwalnya cukup padat sih. Kayak mulainya dari jam 7 pagi, terus kuliah bisa sampai jam 12. Terus siangnya itu tuh bakal ada praktikum. Dan kalau misalnya praktikum, itu tuh nggak hanya sejam 2 jam, tapi bisa sampai 4 jam. Bisa-bisa tuh selesai baru jam 5 sore. Terus belum lagi kalian kerjain lapraknya kan. Dan yang kayak lapraknya tuh ada yang dikumpul hari itu juga, ada yang dikumpul kayak 2 hari selanjutnya. Dan kalau misalnya di semester 1, itu tuh kami ada 3 praktikum. Salah satu praktikumnya ini namanya anatomi fisiologi manusia. Terus ini praktikumnya diadain di Fakultas Kedokteran. Jadi setiap praktikum anatomi ini kami bakalan ke FK, dan karena itu sebelahan sama farmasi, jadi ya tinggal nyebrang aja sih jalan kaki. Terus kalau misalnya kayak di semester 2, itu lebih banyak lagi praktikumnya, ada 5 praktikum. Salah satu praktikumnya itu ada namanya farmasetika. Jadi farmasetika ini kalian disuruh bikin 2 buah sediaan. Sediaan itu yang kayak kapsul, pil, atau sirup.
Dan itu tuh bikin 2 sediaan dalam waktu sejam. Dan itu tuh benar-benar hektik banget, parah, karena kayak kamu harus nyari alat-alatnya, nyari bahan-bahannya di laboratorium, terus nentuin kadarnya, terus kayak ngitung kadarnya, kemudian ngeraciknya, dan itu benar-benar kayak gimana ya, kayak master chef gitu loh yang harus lari-larian. Tapi overall seru sih, seru banget. Nah, tadi tuh dikasih tahu ya kalau misalnya praktikumnya itu bisa sampai 4 jam. Dan ini praktikum semester 1 ya ini ya? Semester 1 tuh ada 3 praktikum. Wow, itu berarti banyak banget sih. Aku yang 2 aja udah keteteran banget nih lapraknya, apalagi 3, nggak kebayang. Nah, kalau boleh tahu nih, gimana transisinya pas pandemi itu kan jadi online gitu. Nah, gimana sih transisi praktikum di Fakultas Farmasi dari offline menjadi online? Kalau sekarang pas online, biasanya itu dari dosennya ngeberiin video-video gitu, video-video tontonan. Terus nanti dikasihin worksheet. Jadi dari video itu kita analisis, terus kita isi tuh si worksheet-nya. Terus kadang-kadang ditambahin disuruh bikin laprak. Kemudian tuh bakalan dikasih jurnal-jurnal untuk pacuannya itu untuk diisi pas bikin lapraknya. Kayak gitu sih. Oke. Nah, kalau untuk nilai di Fakultas Farmasi sendiri gimana? Apakah susah, biasa aja, atau malah gampang? Gimana ya? Ada beberapa yang lumayan gampang sih ya, tapi rata-rata lumayan sulit sih sebenarnya, jujur. Untuk dapetin nilai BEM itu udah kayak alhamdulillah banget, udah syukur banget, nggak C aja tuh udah benar-benar alhamdulillah lah, nggak ngulang lah intinya ya. Ya, waduh relate banget nih sama Aini, nilai C itu bersyukur banget ya kayaknya kalau anak saintek dapat nilai C. Sumpah ya bener. Apalagi kalau misalnya offline yang mana tuh lebih hektik biasanya nggak sih? Tapi online juga lebih hektik juga sih sebenarnya sama-sama hektik. Nah, kalau boleh tahu nih, pengalaman Aini selama kuliah di Fakultas Farmasi selama offline nih kurang lebih, apa aja sih kegiatan-kegiatan Aini selain, kuliah gitu kalau misalnya offline ya? Mungkin, berorganisasi atau organisasi di tingkat fakultas. Nah, biasanya anak farmasi itu ngapain aja sih selain kuliah? Kalau misalnya selain kuliah, biasanya anak farmasi ini join organisasi, dan di Fakultas Farmasi termasuk banyak organisasi yang bisa kalian join. Kalau aku sih berada di organisasi Jaringan Mahasiswa Kesehatan Indonesia atau singkatannya DMKI. Terus kalau misalnya teman-teman yang lain ada tertarik misalnya di bidang klinik, itu tuh juga ada nama organisasinya Klinika. Atau misalnya teman-teman yang tertarik di farmasi industri nih, misalnya kayak ingin kerjanya bikin skincare, ingin tahu sih gimana cara bikin skincare atau gimana caranya bikin body wash, itu tuh ada nama organisasinya ISPI. Terus kalau misalnya teman-teman pingin BEM ya tentu ada ya di semua jurusan ada BEM. Kemudian kalau misalnya kayak suka seni juga ada. Banyak sih sebenarnya organisasi-organisasi yang bisa kalian join ketika masuk di Fakultas Farmasi. Gitu. Oke, mantep banget nih. Terus nih aku mau nanya nih, mungkin ini jadi pertanyaan yang terakhir tapi harus dispesifikin nih. Kalau Aini sendiri itu setelah lulus dari Fakultas Farmasi itu pengennya jadi apa dan pengennya kemana? Apa mau lanjut studi S2 Farmasi lagi atau bagaimana? Kalau aku sih rencana sampai saat ini ya, mungkin aku bakalan lanjut profesi dulu. Kemudian mungkin cari kerja baru S2 selanjutnya. Mungkin bakalan ngambil ke bidang yang spesifiknya sih bidang farmasi industri kali ya. Soalnya aku lebih tertarik ke industrian daripada yang kayak klinik, komunitas kayak gitu. Nah, ini mungkin yang tadi aku udah bilang terakhir sih, tapi ini mungkin yang terakhir banget. Nah, mungkin bisa sampaikan pesan buat adik-adik yang pengen ngambil Fakultas Farmasi sebagai prodinya nanti, dan mungkin bisa sampaikan kesan juga terhadap Fakultas Farmasi menurut sudut pandangnya Aini nih, supaya para adik-adik yang tadinya bimbang mau ngambil Fakultas Farmasi itu jadi makin yakin buat ngambil Fakultas Farmasi di Universitas Gadjah Mada ini sendiri. Oke. Bagi teman-teman yang kira-kira suka banget nih sama kimia, biologi, suka ngafal, terus misalnya cita-citanya ingin bekerja di bidang skincare, body wash, ingin memajukan perobatan Indonesia, atau ingin belajar cara bikin vaksin, farmasi jadi salah satu jurusan yang
patut teman-teman jadikan opsi pilihan ketika ingin daftar di SNMPTN. Kemudian farmasi itu nggak hanya itu loh kerjanya. Kalau misalnya teman-teman juga tertarik di bidang forensik nih, misalnya pengen mencari tahu suatu kasus pembunuhan, itu tuh kalian juga bisa belajar di Fakultas Farmasi. Jadi sebenarnya banyak banget prospek kerja kalau kalian join di bidang farmasi. Begitu. Oke, nah mantep banget nih. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari Aini tadi, kalau misalnya teman-teman semua ini suka banget sama mata pelajaran kimia, terus hitung-hitungan, nah itu tuh bisa banget nih ngambil Fakultas Farmasi sebagai salah satu pilihan program studi teman-teman buat di jenjang S1 nanti nih. Nah, apalagi apa namanya ya, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada itu juga akreditasinya sudah A kan ya Aini ya. Nah, oh iya, bisa banget itu. Ada tambahan lagi nih, tahun ini farmasi baru ngebuka kelas IUP. Jadi teman-teman yang ingin join IUP atau International Undergraduate Program itu bisa banget join di farmasi. Nah, itu dia tadi. Ini IUP ini ya, kalau misalnya suka bahasa Inggris ya Aini ya, kalau misalnya pengen melatih bahasa Inggris juga, dan teman-teman pengen apa namanya dalam kegiatan belajar mengajarnya itu dalam apa ya dalam bahasa Inggris dengan dosen dan teman-temannya itu bisa banget ngambil IUP ini teman-teman. Nah IUP ini ada 3 intake ya ini ya. Jadi nggak lewat SNM, SBM ataupun mandiri tapi ada sendiri jalurnya yaitu IUP. Ada 3 intake. Yang pertama intake 1, intake 2 dan intake 3. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa dicek di um.ugm.ac.id. Jadi bisa langsung ke laman resminya Universitas Gadjah Mada untuk mengetahui lebih lanjut terkait IUP ini sendiri. Nah, jadi sekian aja ya teman-teman untuk podcast kali ini. Fakulty Fair Fakultas Farmasi, aku cabut dulu. Terima kasih buat Aini karena udah mau ngulangin waktunya untuk sharing sama kita-kita. Dan untuk meyakinkan teman-teman yang pengen ngambil Fakultas Farmasi sebagai salah satu pilihan jurusannya di SNMPTN, SBMPTN, ataupun jalur mandiri 2021 yang akan mendatang ini. Nah, aku di sini Citra mohon undur diri. Apabila ada salah dan kata mohon dimaafkan. Sekian dari aku. Terima kasih.